Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk ke Twitter pribadi saya, Ustadz_Al-Habsyi. Tapi ada yang menarik, si penanya ini tidak mau disebutkan namanya dan tidak mau dipublikasikan. Baik, pesan buat semuanya, la haya afiddin, tidak ada istilah malu untuk urusan agama. Kalau berhubungan dengan ilmu, sekali lagi saya titipkan pesan, jangan malu-malu untuk bertanya. Malu bertanya, maka akan sesat di jalan. Ada beberapa hal yang membuat kita terhambat mendapatkan ilmu dari Allah. Salah satunya karena faktor sifat malu yang bukan pada tempatnya. Kalau itu ada kebaikannya, ada manfaatnya, ada pahalanya, jangan ada kata malu untuk kita lakukan itu. Malu boleh kalau berhubungan dengan keburukan, berhubungan dengan kemaksiatan, berhubungan dengan dosa. Tapi ketika berhubungan dengan urusan kebaikan dan kemuliaan, apalagi ilmu namanya, maka tidak boleh ada kata malu. Baik, kita akan bacakan pertanyaannya. Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengganti puasa Ramadan? Baik, untuk mengganti puasa Ramadan ada dua caranya. Silakan buka Al-Baqarah ayat 184. Cara yang pertama, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kita bisa mengganti puasa Ramadan itu di hari-hari yang lain. Dalam bahasa agama disebut dengan qadha. Siapa saja orang-orang yang dibebani dengan qadha? Di antaranya, satu, orang yang sakit tapi masih ada harapan dia bisa sembuh sehingga dia bisa melakukan puasa itu di hari-hari yang lain. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan musafir. Yang ketiga, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Juga termasuk ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui tapi dia mengkhawatirkan kesehatan dirinya sehingga dia tidak mampu melakukan ibadah puasa, maka dia dikenakan qadha, membayar puasa di hari-hari yang lain. Lalu cara yang kedua untuk mengganti puasa itu adalah namanya fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah ini artinya tebusan atau pengganti. Bagaimana cara mengukurnya? Caranya gampang. Nanti kita lihat, kita ukur, kita hitung biaya makan kita dalam setiap hari. Kalau biasanya setiap hari kita mengeluarkan biaya makan nominalnya 50.000, maka kalikan dengan 1 bulan ketika kita tidak bisa melakukan ibadah puasa itu. Ustadz, saya biasanya makannya tempe. Kira-kira berapa? Satu harinya 25.000, kalikan 1 bulan. Ustadz, saya biasa makan jengkol. Jengkol lebih mahal dari tempe, kalikan 50.000 1 bulan. Itulah yang kita keluarkan lalu kita berikan kepada fakir miskin. Minimal 1 orang, mau lebih itu jauh lebih baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, siapa orang-orang yang dibebani fidyah? Di antaranya adalah orang yang sakit tapi tidak punya harapan untuk bisa sembuh, maka dia harus fidyah. Yang kedua adalah orang yang sudah tua, tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan puasa. Nah, yang ketiga diantaranya termasuk ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, dia tidak bisa berpuasa karena dia mengkhawatirkan bayinya atau kandungan yang ada dalam perutnya, maka mereka dikenakan fidyah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Jadi yang harus diingat kesimpulannya, cara mengganti puasa ada 2. 1, qadha. Qadha itu diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa tahun ini, tapi ada kemungkinan dia memiliki kemampuan, kekuatan untuk bisa melaksanakan puasa itu di hari-hari yang lain. Dan yang kedua adalah fidyah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kirimkan pertanyaannya ke Twitter pribadi saya, Ustadz_Al-Habsyi.
atau Instagram saya ahmad_al-habsyi_real. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat kita. Dan jangan pernah malu untuk bertanya, karena boleh jadi pertanyaan yang Anda kirimkan kepada kami, kita carikan jawabannya. Bukan hanya saya akan mendapatkan manfaat ilmunya, Anda bisa memetik ilmunya, dan semua orang pun bisa mendapatkan ilmu karena wasilah pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Bukan hanya kami yang dapat pahala, Anda akan dapat pahala, dan orang-orang yang mendapatkan ilmu akan menghadirkan pahala berlimpah dari Allah buat Anda, karena Anda menjadi wasilahnya. Tidak akan mengurangi pahala yang sudah Allah berikan kepada Anda. Maka kirimkan pertanyaan sebanyak mungkin, biar jadi wasilah ilmu, tidak hanya buat kita, tapi buat orang-orang yang lain yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lahir batin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.